Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Rismianto Aris di channel Agro Tetris Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mau membahas namanya asam humat. Apa asam humat itu? Nah, asam humat itu lebih dikenal dengan pembenar tanah ya teman-teman. Secara sekarang itu pupuk mulai langka dan juga susah dicarinya, sehingga kita mencari alternatif supaya tanah kita menjadi bagus dan subur. Nah teman-teman, lahan ini sudah terpasang dan sudah ditanamin tanaman kentang. Jadi nanti kita akan membahas asam humat ini untuk pupuk dasar dan untuk tanaman yang sekarang ini tanaman kentang sudah ditanam. Jadi nanti kita akan melihat cara aplikasinya, penebaran pupuknya, kemudian cara pemasang mulsanya dan aplikasi asam humat itu. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Agro Tetris Indonesia. Oke, nanti kita melihat cara aplikasinya ya teman-teman ya. Yuk. Nah teman-teman, ini kita lagi aplikasi pemupukan dasar untuk tanaman kentang sebelum nanti kita aplikasi yang namanya asam humat. Jadi ini nanti setelah kita tabur pupuk dasarnya, jadi sudah selesai penaburan pupuk dasar, kita nanti aplikasikan asam humatnya. Nah, dosisnya berapa untuk asam humat ini? Nah, asam humat ini kita berikan dosisnya itu adalah 1%. Jadi 1% ini maksudnya pupuk yang kita gunakan, katakan pupuk ini 10 kilo, jadi nanti asam humatnya itu sekitar 100 gram kita larutkan atau kita semprotkan nanti ya, atau kocor nanti. Nah ini kita lagi memberikan pemupuk dasarnya. Oke teman-teman, nanti habis kita ini pemberian pupuk dasar, lalu kita aduk yang namanya asam humat dulu ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, ini kita akan melarutkan namanya asam humat. Nah, apa asam humat itu dan di mana kita harus dapatnya? Ya mungkin bisa kita beli di toko-toko pertanian ya teman-teman ya. Karena Merauke Tetap Jaya ini akan mengeluarkan juga asam humat, tetapi masih dalam bentuk atau dalam proses pengeluaran produk. Nah, asam humat ini dan sulfit acid yaitu dari humus. Jadi humus ini dari mana? Ya bisa dari topsoil atau lapisan tanah di atas, dan sisa-sisa daun atau makhluk hidup yang mati kemudian terbentuk namanya dekomposisi, sehingga terbentuk humus asam humat ini. Nah, asam humat ini punya sifat yang berbeda ya antara asam humat dan sulfit acid. Nah, asam humat ini sendiri itu butirannya tuh agak besar-besar. Kemudian jika kita lihat dia lebih agak kasar sedikit dibandingkan sulfit acid.
atau asam sulfit. Nah, sulfit asid itu lebih kecil-kecil. Nah, tentunya untuk harga juga berbeda antara asam humat sama sulfit asid nih teman-teman. Nah, ini kita larutkan. Jadi seharusnya nih saya menggunakan gembor supaya dia lebih bagus ininya, cara pencampurannya gitu. Kita aplikasinya melalui penyemprotan ya teman-teman ya. Nah, ini kita semprotkan di atas bedengan yang sudah ditebar pupuk. Jadi asam humat ini keunggulannya bisa sebagai celat. Celat itu ada unsur hara seperti besi, mangan, dan zinc itu atau logam-logam itu nanti dengan namanya asam humat ini bisa terurai. Jadi namanya celat itu artinya sudah tersedia untuk tanaman teman-teman. Jadi asam humat juga bisa menjaga namanya ketersediaan air. Apalagi kalau musim penghujan, kalau kita sudah tebarkan pupuk, sehingga kadang-kadang pupuk itu mudah tercuci dengan namanya hujan dan hanyut ya teman-teman ya. Nah, karena sifatnya berongga asam humat ini, jadi kelembapan terjaga, mikroorganismenya bisa tumbuh bagus. Jadi kalau kita pakai asam humat ini bisa menjaga perkembangan akar, kemudian pertumbuhannya tanaman itu lebih bagus dan tanah menjadi gembur dan menjadi hitam seperti yang kita lihat ini teman-teman. Sehingga kalau tanah kita sehat, terus pertumbuhan tanaman akan lebih maksimal. Nah, ini teman-teman ya, kita aplikasi penyemprotannya. Untuk dosis ya teman-teman ya, ya katakanlah ini tadi kita gunakan pupuk 10 kilo. Jadi asam humat yang kita larutkan tadi itu sekitar 100 gram. Jadi sekitar 10/1%-an lah. Jadi kalau pupuknya 100 kilo berarti kita menggunakan asam humatnya itu 1 kilo. Ini. Oke teman-teman, nanti kita lanjut cara pemasangan mulsanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini adalah setelah tadi kita semprotkan asam humat, lalu kita bedengan kita rapikan dan dipasang mulsa seperti ini. Ini sudah mulai rapi ya teman-teman ya. Kita lihat cara pemasangannya. Jadi pemasangannya sengaja ini teman-teman, kenapa warna mulsa hitamnya di atas. Ini karena bisa menghemat penggunaan mulsanya itu sendiri teman-teman. Jadi kalau mulsanya itu dibalik seperti ini, masa penggunaannya atau masa mulsa itu lebih tinggi, lebih panjang, bisa 4 kali dipakai gitu. Nah, setelah kita masang mulsa, nanti kita melihat cara penanaman kentangnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, jadi setelah mulsa sudah terpasang, jadi kita hari ini langsung penanaman kentang. Nah, ini kentangnya kita letakkan dulu. Jadi seperti yang kita lihat ya teman-teman ya. Nah, itu teman. Ini tanaman kentang. Jadi setelah pemberian pupuk dasar, aplikasi asam humat, kemudian cara pemasangan mulsa dan tanaman kentang ini siap ditanam. Nanti kita akan mereview lagi perkembangannya serta cara perawatan penggunaan pestisidanya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Terima kasih, salam panen.